Bagaimana jika seseorang yang kamu tidak kenal mengaku sebagai teman dari salah satu keluargamu? Kamu akan menyambut dengan ramah atau menolaknya? Hai teman-teman, selamat datang di Cerita Vincat. Hari ini saya akan membahas satu film action misteri berjudul The Guest yang rilis pada tahun 2014. Film ini menceritakan sebuah keluarga yang membiarkan seorang tamu untuk menginap di rumah mereka tanpa tahu asal-usulnya. Film dimulai ketika keluarga Peterson kehilangan putra mereka bernama Caleb dalam sebuah perang. Sang ayah bernama Spencer, ibu bernama Laura, anak kedua bernama Anna, dan anak bungsu bernama Luke. Suatu hari, seorang pria bernama David datang ke rumah mereka mengaku sebagai sahabat dekat Caleb di posko militer. Laura menyambut David dengan baik, mungkin sebagai obat atas kerinduannya dengan sang putra. David yang memiliki wajah tampan, bermata biru, serta tutur kata yang lembut dan ramah ditawarkan untuk menginap di rumah saja. David juga berkata jika Caleb menitipkan pesan kepadanya agar melindungi keluarga Caleb. Awalnya Spencer enggan menerima David karena dia takut jika David bukanlah orang baik. David yang pandai mengambil hati dengan tingkah laku baiknya membuat Spencer mulai merasa nyaman. Bahkan Spencer bercerita jika ada karyawan baru di tempatnya bernama Alan diangkat menjadi manajernya. Padahal Spencer lebih senior dibanding Alan. David melihat luka yang ada di pipi Luke. Dia tahu jika luka tersebut didapati dari sebuah pukulan, walaupun Luke membantahnya dan beralasan terkena sebuah bola. Besoknya, David yang datang untuk menjemput Luke di sekolah. David memaksa Luke untuk memberitahu siapa yang sudah membulinya. Luke menunjuk beberapa anak yang akan masuk ke dalam mobil. David mengikuti mereka yang ternyata pergi ke sebuah bar. Seharusnya anak di bawah umur tidak diizinkan untuk meminum alkohol. Dengan mimik wajah yang tenang dan selalu ramah, David masuk ke bar tersebut. Dia memesan alkohol untuk dirinya sendiri dan membelikan beberapa minuman kepada anak-anak yang telah membuli Luke. Mike dan Ian tidak menerima traktiran dari David, jadi Mike memulai pertengkaran. David berhasil memberi pelajaran kepada bocah-bocah tukang buli itu. Dia menyogok penjaga bar dan mengancam akan melapor pada pihak berwajib bahwa bar tersebut membiarkan anak di bawah umur untuk mengkonsumsi alkohol. Penjaga bar itu pun hanya terdiam. Laura meminta Anna untuk mengajak David pergi ke pesta. Malam ini akan diadakan pesta di rumah Kristen, teman Anna. Anna saat ini memiliki pacar bernama Jake. Mereka berhubungan secara diam-diam tanpa diketahui oleh orang tua Anna. Zeke dan temannya bernama Craig adalah pengedar narkoba. Anna sibuk berdua dengan kekasihnya, sedangkan David bergabung bersama Craig dan Christine. Craig mengatakan jika David butuh bantuan, dia akan mendukungnya. Contohnya seperti mencarikan sebuah pistol yang diinginkan oleh David. David pun memberikan kontaknya kepada Craig. Kemudian David melihat Anna yang bertengkar dengan Zeke. Anna pulang sebelum pesta berakhir. Terlihat jika Anna dalam keadaan kesal, maka David menanyakan pertengkaran apa yang terjadi antara Anna dengan Zeke. Anna memberitahu jika Zeke ingin pergi menjual senjata ke luar negeri. Keesokan paginya, Anna mendengar David menelpon seseorang. Dalam percakapan itu, David mengatakan jika tidak akan ada yang mengenalinya. Dan saat ini dia memerlukan catatan pemeriksaan gigi serta memerlukan wajah baru. Mengapa David melakukan itu? Siapakah David sebenarnya? Anna yang mendengar itu mulai merasa curiga, jadi dia menelpon ke markas militer di mana Caleb dan David bertugas. Pihak militer tidak bisa mendapatkan database David, dan kalian lihat mengapa wajahnya berbeda? Petinggi militer mendapat kabar jika ada seseorang yang menanyakan identitas David. Ketika tahu jika yang menanyakan David dari keluarga Caleb,
Mayor Carver meminta untuk menyiapkan pesawat menuju rumah Anna. Padahal kenyataannya, seseorang yang bernama David telah meninggal 7 hari lalu dalam peristiwa kebakaran. Di sisi lain, David bertemu dengan Craig dan penjual senjata. Penjual meminta David untuk membayar dengan uang tunai. Tapi mereka tidak tahu bahwa nyawa mereka akan segera hilang. Karena di balik wajah tampan yang suka tersenyum, David bukanlah prajurit biasa. Tidak lama kemudian, David menembak penjual dan disusul dengan Craig. David pun mengambil beberapa senjata. Ketika di rumah, Spencer memberitahu bahwa Ellen telah ditemukan meninggal bersama sang kekasih. Mereka dinyatakan bunuh diri bersama karena overdosis obat. Karena Ellen sang manajer meninggal, Spencer pun diangkat untuk menggantikan tugas Ellen dan mendapat kenaikan gaji. Keinginan itu pernah dia ceritakan kepada Spencer. Setelah pembunuhan Craig, Zeke ditangkap oleh polisi atas tuduhan pembunuhan. Anna yakin jika Zeke tidak akan melakukan hal itu. Namun, polisi menemukan senjata yang digunakan untuk membunuh Craig di dalam mobil Zeke. Selain itu, polisi juga menemukan narkoba di kamar Zeke. David menolong Luke untuk membuat labu berbentuk Halloween. David mengeluarkan pisau miliknya. Kemanapun David pergi, dia selalu membawa pisau untuk berjaga-jaga. Namun pada malam itu, dia memberikan pisau miliknya kepada Luke agar Luke bisa melindungi dirinya sendiri. David berpesan agar jangan membiarkan siapapun untuk membulinya. Lalu dia juga menyarankan kepada Luke untuk selalu membawa pisau agar bisa melawan mereka. Kalau perlu, bahkan melakukan balas dendam dengan cara membakar rumah mereka. Luke hanya menjawab oke. Anna semakin curiga jika semua kejadian ada hubungannya dengan tamu asing yang sekarang menginap di rumahnya. Anna belum bisa memberitahu kepada orang tuanya, jadi dia mendatangi Christine dan menceritakan bahwa markas David terjadi kebakaran dan 20 orang telah meninggal termasuk orang yang beridentitas sebagai David. Kristen menyarankan agar Anna untuk memeriksa ponsel David, lalu meminta tolong kepada Luke untuk melakukan pelacakan karena Luke ahli dalam internet. Jadi, ketika sampai di rumah, Anna diam-diam mengambil ponsel David dan mengambil gambar nomor yang sering dihubungi oleh David. Di sisi lain, Mayor Carver membutuhkan tim untuk dikerahkan menuju rumah Anna. Lalu, Anna memberitahu kepada Luke tentang kecurigaannya kepada David. Di Amerika, mereka bisa melacak identitas pemilik nomor ponsel jika membayar langganan. Anna telah melacak nomor telepon yang sering dihubungi David, dan pemiliknya adalah seorang dokter bedah plastik, namun izinnya dicabut karena melakukan operasi dalam keadaan mabuk. Saatnya Luke bekerja untuk mencari tahu lebih dalam lagi identitas sang dokter. Ketika sampai di sekolah, Luke segera melakukan pekerjaannya. Namun salah satu teman yang suka membulinya kembali mengganggu Luke dan mengatakan jika Luke adalah gay. Lalu menusuk leher Luke dengan pensil. Kali ini Luke tidak tinggal diam. Dia mendengarkan saran dari David. Luke membalas si tukang bully dengan memukul menggunakan kayu. Karena kejadian tersebut, Laura dipanggil ke sekolah. Namun pada saat itu David juga ikut. Dia memuji apa yang telah dilakukan Luke dan mengatakan jika itu sudah benar. Kepala sekolah memutuskan untuk mengeluarkan Luke dari sekolah. Kemudian David mengeluarkan suaranya dengan santai. Dia mengancam akan menyebarkan berita ke seluruh negeri jika Luke sering dibully oleh teman sekolah, namun pihak sekolah membiarkan itu terjadi. Serta akan menyewa pengacara dan menuntut pihak sekolah. Karena takut, kepala sekolah pun meringankan hukuman Luke. Hukumannya adalah Luke diminta untuk membantu piket dan menyiapkan tempat pesta Halloween. David juga tidak mau jika Luke mengalami pembulian lagi. Luke menghargai David seperti seorang teman yang suka membantunya.
Maka dia pun mengatakan bahwa Anna menelpon polisi karena curiga David yang membunuh Craig. Luke tahu rahasia bahwa David sudah melakukan operasi plastik pada tulang wajahnya dan orang yang ada di depannya sekarang bukanlah David asli. Tapi Luke tidak peduli. Dia berjanji akan menjaga rahasia David palsu ini. Wajah yang selalu tersenyum pun berubah menjadi wajah marah. Namun, David kembali tersenyum setelah Luke mengatakan jika mereka berteman. Dan kemungkinan Kristen juga tahu cerita tentang David. David kembali ke rumah dan membantu Laura. Laura berkata jika dia bersyukur atas kehadiran David. Tapi Laura tidak tahu bahwa sekarang nyawanya bisa saja terancam. Kemudian pasukan militer datang ke rumah Laura. Setelah melihat wajah David, para pasukan segera melepaskan tembakan bertubi-tubi. Namun, David bukanlah orang yang lemah. David adalah subjek eksperimen dari pihak militer. Berarti dia merupakan orang yang sangat berbahaya. Laura segera masuk ke rumah untuk berlindung. Sayangnya dia bertemu dengan David. David memang mengenal Caleb karena mereka adalah para subjek eksperimen militer. Karena Laura sudah mengetahui identitasnya, David pun membunuh Laura tanpa ampun. David berhasil melarikan diri, namun di perjalanan dia bertemu dengan Spencer. David sengaja menabrakkan mobilnya. Terlihat jika Spencer masih hidup. Jadi David juga terpaksa harus membersihkan Spencer. Carver menjemput Anna karena saat ini David pasti akan mengincar Anna dan juga Luke. Anna ikut dengan Carver, tapi Kristen tetap berada di restoran. Kemungkinan bahwa Kristen tahu identitas David, jadi David tanpa segan membunuh wanita itu beserta meledakkan restoran tanpa peduli dengan orang lain yang tidak bersalah. Di dalam perjalanan, Carver memberitahu bahwa Spencer merupakan subjek sebuah eksperimen yang sedang melakukan pengobatan. Namun, subjek tersebut kabur dan membunuh orang-orang dengan cara membakar markas militer. Para polisi berpikir bahwa subjek memang telah hilang dan ikut terbakar. David telah diprogram untuk membersihkan siapapun yang tahu identitasnya. Saat ini, mereka harus segera menyelamatkan Luke. Ketika mereka berhasil mendapatkan posisi Luke, David pun juga sudah berada di gedung yang sama. Tidak perlu waktu lama, David dengan cepat membunuh salah satu petugas sekolah dan Mayor Carver, menunjukkan efisiensi brutalnya dan kemampuannya untuk mengalahkan lawan-lawan yang terlatih. Sama seperti Laura dan Spencer, David tidak akan melepaskan Anna maupun Luke. Anna meminta Luke untuk bersembunyi sebentar. Klimaks film ini adalah konfrontasi yang intens dan penuh gaya di dalam rumah hantu. Anna menembak David dengan pistol milik Carver. Anna pikir jika dia telah berhasil mengalahkan David, tetapi David bangun untuk membalas, menusuk kakinya dan mencoba mencekik Anna. Dalam momen yang menentukan, Luke yang telah diajari David untuk membela diri, menusuk David dengan pisau David sendiri yang telah diberikan kepada Luke. Saat David tampaknya sudah sekarat, dia mengatakan bangga kepada Luke dan Luke sudah melakukan hal yang benar. Apa benar kalau David mati dengan segampang itu? Anna dan Luke yang terluka duduk di ambulans. Petugas kebakaran mengatakan jika mereka menemukan 2 orang mayat yang telah terbakar dan salah satunya telah kehilangan gigi. Loh, mengapa cuma 2 mayat? Kemudian Anna melihat seseorang berpakaian pemadam kebakaran yang berjalan dengan kaki terluka. Akhir film ini sengaja dibiarkan ambigu. Apakah David akan kembali untuk membalas Anna dan Luke, atau apakah dia akan melanjutkan perjalanannya mencari keluarga baru untuk membantu dan kemudian menghancurkan mereka jika identitasnya ketahuan?
penonton dibiarkan untuk berasumsi sendiri. Pesan mendalam film ini sangat jelas. Berhati-hatilah dengan siapa yang kamu percayai, apalagi orang yang tidak benar-benar kamu kenal. Karena kebaikan yang ditampilkan seseorang mungkin menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih gelap. Jadi, selalu berhati-hati ya teman-teman. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.